Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Tanjung Pura, yang berasal dari Kalimantan Barat. Pembahasan pertama. Jika menurut sejarahnya, Kerajaan Matan yang sekarang berada di Ketapang, Kalimantan Barat merupakan bagian dari jajaran Kerajaan Melayu yang terdapat di Pulau Kalimantan. Sejarah dan asal-usul Kerajaan Matan sendiri cukup rumit karena kerajaan ini merupakan kelanjutan riwayat dari Kerajaan Tanjung Pura yang kemudian melahirkan dua kerajaan turunan, yaitu Kerajaan Sukadana dan Kerajaan Matan. Kerajaan Tanjung Pura sendiri pada awalnya merupakan kerajaan yang didirikan oleh Brawijaya yang berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Pada masa Brawijaya, Kerajaan Tanjung Pura sempat menjadi kerajaan besar pada zaman Hindu-Buddha di bumi Borneo. Kerajaan Tanjung Pura mengalami masa keemasan pada sekitar abad ke-14. Kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Tanah Kayong. Nama Tanah Kayong digunakan untuk menyebut Ketapang yang terkenal sebagai tanah asal orang-orang sakti. Dari riwayat sejarah Kerajaan Tanjung Pura inilah asal-usul peradaban Kerajaan Matan turut terbuat. Selanjutnya, perkembangan Kerajaan Tanjung Pura. Setelah Sultan Muhammad Zainuddin lengser, pemerintahan Kerajaan Matan diteruskan oleh putranya yang bernama Gusti Kesumabandan dan bergelar Sultan Muhammad Mu'azzuddin yang memerintah pada kurun 1724 sampai 1738. Sementara anak kedua Sultan Muhammad Mu'azzuddin, yaitu Gusti Irawan, menjadi raja di Kayong dengan gelar Sultan Mangkurat yang membawahi Kerajaan Kayong Matan. Sultan inilah yang menjadi raja pamungkas dinasti Matan karena setelah itu pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah bernama Simpang yang letaknya tidak seberapa jauh dari Matan. Dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Simpang atau sering pula dikenal sebagai Kerajaan Simpang Matan karena kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Matan. Dengan demikian, terdapat dua kerajaan yang menyandang nama Matan, yaitu Kerajaan Simpang Matan di bawah komando Sultan Muhammad Jamaluddin dan Kerajaan Kayong Matan yang dipimpin oleh Gusti Irawan atau Sultan Mangkurat. Wilayah kekuasaan. Salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Tanjung Pura adalah di Negeri Batu atau disebut juga dengan Benua Lama. Menurut beberapa sejarawan, Kota Batu terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Kerajaan Tanjung Pura sering dikenal juga dengan nama Bakula Pura dengan ibu negerinya di Tanjung Pura. Dari Negeri Baru, ibu kota Kerajaan Tanjung Pura berpindah ke Sukadana hingga berdirinya kerajaan baru bernama Kerajaan Sukadana. Sistem pemerintahan. Pendiri Kerajaan Tanjung Pura adalah Raja Brawijaya dari Majapahit. Dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Tanjung Pura, Raja Brawijaya dibantu oleh 5 saudaranya yang masing-masing didaulat mengampu 5 suku dengan pangkat, tugas, dan serta wewenang yang berbeda. Pertama adalah Maya Agung yang bertugas menerima setiap putusan yang datang ke kerajaan. Kedua adalah Mengkalang yang bertugas menangani hal-hal yang tidak bisa dilakukan Raja dan Maya Agung. Suku ketiga dinamakan Priyayi atau Rerahi, muka raja yang menjalankan fungsinya sebagai pengisi kekosongan pemerintahan ketika raja wafat dan belum ada penggantinya. Suku keempat adalah Siring yang menjadi pengiring raja dan pemegang pusaka raja. Terakhir adalah suku Mambal dengan tugas sebagai penambal urusan-urusan raja, istana, adat, dan sarana-sarana yang rusak. Kelima suku inilah yang berhak untuk menyelenggarakan prosesi pengangkatan dan penobatan raja. Ketika Kerajaan Tanjung Pura berganti nama menjadi Kerajaan Sukadana, ajaran Islam mulai masuk dan perlahan-lahan menggeser agama Buddha yang menjadi keyakinan Brawijaya pada era Kerajaan Tanjung Pura, kendati keluarga kerajaan belum memeluk Islam. Perkembangan ajaran Islam yang dibawa pedagang-pedagang Arab dari Palembang pada permulaan tahun 1500 bertambah pesat pada masa pemerintahan Panembahan Baroh, meski raja ini juga belum memeluk Islam.
Pada masa ini, penyebutan raja mulai diganti dengan gelar gusti. Gelar di lingkungan kerajaan bukanlah menunjukkan kasta atau kelas sosial, namun cenderung merujuk pada ikatan kekerabatan yang menganut garis laki-laki atau dari keturunan bapak atau patriarki. Memasuki pertengahan abad ke-18, penjajah Belanda mulai turut campur dalam pemerintahan kerajaan pada masa Sultan Muhammad Jamaluddin yang menjadi raja terakhir kerajaan Matan sebelum mendirikan kerajaan Simpang Matan. Sementara kerajaan Kayong Matan berdiri di bawah pimpinan Gusti Irawan dengan gelar Sultan Mangkurat. Belanda mulai membangun tangsi-tangsi militer di wilayah kerajaan Simpang Matan serta menjadikan daerah Sukadana sebagai basis kekuatan dan pertahanannya dalam menguasai daerah-daerah pantai selatan di Kalimantan Barat. Adapun penyebab runtuhnya kerajaan Tanjung Pura yaitu disebabkan pada tahun 1786 terjadi perang antara Sukadana dan Pontianak untuk memperebutkan peran perdagangan. Nah, dalam peran perdagangan tersebut Sukadana pun mengalami kekalahan. Adapun peninggalan-peninggalannya, yang pertama, penemuan Candi Tanjung Pura kuno di benua lama. Kedua, Museum Gusti Saunan, bekas keraton Kerajaan Matan Ketapang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.